Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya dari kelas A angkatan 2020, prodi Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora di IKIP Budi Utomo Malang. Mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang asimilasi dan akulturasi budaya. Asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya kebudayaan yang asli dan membentuk kebudayaan yang baru. Adapun contoh dari asimilasi ini adalah perubahan gaya berpakaian mengikuti tren kebarat-baratan sehingga dari itu menghilangkan kebudayaan asli kita. Faktor pendorong dan penghambat dari asimilasi. Yang pertama, adanya toleransi di sesama kumpulan yang beda kebudayaan. Dan yang kedua, kesediaan menghormati orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang baru yang dihadapinya sehingga memakan mentah-mentah budaya tersebut. Adapun poin kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan yang asing. Kehidupan kebudayaan yang asing itu lambat laun diterima dan diolah kebudayaannya sendiri tanpa harus menghilangkan kebudayaan yang lama. Adapun contoh dari akulturasi seperti halnya Masjid Cengho. Di dalamnya terdapat dua budaya, antara kebudayaan yang ada di Indonesia dan kebudayaan Cina, tapi sama-sama tidak saling menghilangkan dan diterima oleh semua kalangan. Faktor pendorong dan penghambat dari akulturasi. Yang pertama, adanya toleransi terhadap datangnya budaya yang baru. Dan yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang asli. Yang ketiga, menilai perbedaan kultural secara negatif. Adanya kejutan budaya yang mengacu pada reaksi psikologis pada individu maupun kelompok karena ia berada di kultur yang sangat berbeda dengan kulturnya sendiri. Beralih pada penjelasan yang kedua ialah tentang mitos. Mitos adalah bagian dari suatu folklore yang berupa kisah yang berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk yang ada di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau pengadutnya. Asal mula mitos. Suatu teori yang menyatakan bahwa mitos adalah catatan peristiwa bersejarah yang dilebih-lebihkan. Menurut teori ini, penutur cerita lebih-lebihkan peristiwa sejarah secara terus-menerus sampai akhirnya figur dalam sejarah tersebut memperoleh status setara dewa. Misalnya, mungkin seseorang berpendapat bahwa mitos dewa angin Ailos berasal dari sejarah mengenai raja yang mengajarkan cara menggunakan layar dan menafsirkan arah angin kepada rakyatnya. Adapun contoh mitos yang ada di Jawa Timur. Di kalangan masyarakat Jawa Timur, mitos terkait hutan baluran yang angker sudah terkenal lama, terlebih pada masyarakat di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi yang merupakan salah satu bagian dari wilayah hutan baluran berada di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Beralih pada penjelasan yang ketiga ialah pengertian konflik kebudayaan. Konflik kebudayaan adalah pertentangan kebudayaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga mengakibatkan adanya korban dari masing-masing kebudayaan tersebut. Konflik menurut para ahli, konflik menurut Surjono Sukanto ini adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.
Menurut Robert MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai status dan kekuasaan, di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan saja, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Contoh konflik suku Moni dan suku Doni yang ada di Papua. Bentrokan yang terjadi dipicu rebutan lokasi lahan untuk jalan Trans Nabire. Padahal dua suku itu sudah melakukan upacara perdamaian sesuai adat pegunungan tengah Papua dengan cara bakar batu. Namun ternyata perang kembali pecah kendati pemicu utama soal perebutan lahan antara suku Moni dan suku Doni. Beralih pada materi kita yang terakhir, yaitu sejarah kebudayaan Indonesia. Sejarah budaya sebagai sebuah disiplin ilmu seringkali menggabungkan pendekatan antropologi dan sejarah untuk melihat tradisi budaya populer dan interpretasi budaya dari pengalaman sejarah. Bidang ilmu ini meneliti rekaman dan narasi deskriptif mengenai pengetahuan pada masa lalu, adat istiadat, dan seni dari sekumpulan masyarakat. Bidang ilmu ini meneliti mengenai event yang terjadi dari masa lalu hingga masa kini dan masa depan yang membentuk sebuah budaya. Masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa. Situasi masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa sebelum datangnya Islam, kehidupan dipengaruhi sistem kasta sehingga kehidupan masyarakat terpecah-pecah. Kasta terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama kasta Brahma, dan yang kedua kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan keempat kasta Sudra. Adapun kasta Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran pengetahuan, adat, adab, hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Mereka juga disebut golongan Padri atau Sami. Adapun yang kedua, kasta Ksatria adalah kasta atau warna dalam agama Hindu. Kasta Ksatria merupakan bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau kaum yang lemah karena ketidakadilan dalam ketidakbenaran. Adapun kasta Waisya, orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri atau petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Kasta Sudra, pelayan bagi ketiga kasta di atasnya. Kasta ini merupakan yang paling banyak terdapat di Bali, hampir 90% dari jumlah penduduk warga Bali. Adapun yang terakhir Sudra. Sudra adalah warna dalam agama Hindu di India dan di daerah-daerah lainnya. Sudra adalah golongan masyarakat yang melaksanakan profesi dengan mengandalkan kekuatan jasmani, ketaatan, dan serta bakat ketekunannya. Dari keempat kasta di atas, mereka menggolongkan kasta tertinggi tidak diperkenankan bergaul dengan orang berkasta di bawahnya atau yang lebih rendah. Setelah agama Islam masuk dan tersebar di masyarakat, sistem kasta mulai menghilang dan mulai terjamin hak asasi manusia tanpa adanya perbedaan.
Agama Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Arab dan disebarkan kembali dari Pasai atau Aceh Utara. Adapun yang didatangi pertama oleh Islam di Pulau Jawa yaitu pesisir utara Jawa Timur. Perkembangan di Pulau Jawa itu sejak datangnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Dan untuk perkembangan selanjutnya ditingkatkan oleh adanya para wali yang terhimpun dalam nama Wali Songo atau Wali Sembilan, sehingga meloslah Islam di seluruh Pulau Jawa. Pengertian tentang Wali Sembilan, kata wali yang dimaksud adalah orang yang berhasil mendekatkan diri kepada Allah, maka dinamakan wali Allah, artinya kekasih Allah. Adapun juga yang dimaksud dengan Wali Songo atau Wali Sembilan yaitu kekasih Allah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16 Masehi. Adapun nama-nama 9 wali, yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan yang kedua Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Magdum atau Sunan Bonang, Raden Qasim Sunan Derajat, Raden Ja'far Shadiq adalah Sunan Kudus, Raden Syahid Sunan Kalijaga, Raden Umar Syahid Sunan Muria, Syed Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.